Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, teks Injil yang akan kita dalami sekarang menceritakan perumpamaan seorang pemilik kebun anggur atau seorang tuan dan para pekerja. Ini dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan secara sederhana mengenai cara Allah bertindak terhadap orang-orang yang dari waktu ke waktu dipanggil untuk menjadi warga kerajaan surga. Intinya, Allah itu komit dan konsisten banget dengan janji penyelamatannya bagi manusia. Allah tanpa henti terus berusaha mencari manusia selama masih bisa ditemukan dan diajak masuk kembali ke kerajaannya. Walaupun itu di saat-saat terakhir kehidupan seseorang. Dalam memperlakukan manusia, Allah memakai ukuran yang sama, yaitu sebagai yang dikasihi tanpa syarat. Begitulah mau digambarkan kemurahan Allah yang tidak menuntut prasyarat kepada manusia untuk bisa selamat, asalkan manusia mau bertobat atau menanggapi kasih Allah dalam diri Kristus.
Allah berkenan. Pemahaman ini, saudara-saudariku, selanjutnya menjadi dasar keyakinan iman kita bahwa kita lebih percaya kepada penyelenggaraan Allah bagi kehidupan dan dunia daripada prinsip takdir. Namun persoalan yang kita temukan, sebagian besar orang yang mendengarkan pewartaan kerajaan surga memikirkannya sebagai upah atau keuntungan secara ekonomis, entah untuk kehidupan sekarang, entah nanti di akhirat. Sikap serupa, saudara-saudariku, nampak juga pada reaksi para pemimpin Yahudi yang merasa punya hak lebih besar daripada orang lain karena lebih dahulu mengimani Allah dan menjalankan semua hukum Taurat secara ketat. Atau juga reaksi para murid terdekat Yesus, seperti ditulis dalam Matius 20 ayat 20-28, yang secara terang-terangan meminta jatah posisi khusus di surga nanti, sebab mereka merasa telah meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Maka pertanyaannya, apakah pikiran dan sikap demikian tadi itu dosa? Tentu saja, saudara-saudariku, sejauh baru menjadi keinginan, masih ada kesempatan bagi kita untuk membenahi dan meluruskan cara berpikir itu. Tetapi, kalau sudah menjadi keyakinan pribadi, dan bahkan menjadi tuntutan pribadi, serta memunculkan iri hati atau kemarahan, disitulah masalah besar terjadi. Sikap demikian berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa, yaitu bersikap buruk pada sesama yang kita anggap lebih rendah, atau juga menolak kebaikan hati Allah, lalu menuduh Allah telah tidak adil dan semena-mena kepada kita. Yang sering terjadi, kita bukankah lebih banyak menghitung bobot keberimanan dan amal kebaikan sebagai standar kelayakan atau modal untuk mendapat berkat dan masuk kerajaan surga. Akibatnya, kita menjadi gelisah, lalu jengkel dan tidak bahagia begitu menyadari ternyata bagi para pendosa dan bisa jadi juga untuk mereka yang bukan pengikut Kristus pun berkat dan kerajaan surga disediakan oleh Allah. Apalagi ketika tadi kita mendengar dan pewartaan Injil, bahwa Yesus sendiri malah menegaskan cara berpikir dan sikap seperti di atas tadi, justru itu yang berpotensi menjadikan kita sebagai orang yang terakhir dalam kerajaan surga. Kalau begitu, saudara-saudariku, lalu kita harus bagaimana? Teks Injil Matius ini mengajak kita untuk memiliki sikap dan cara hidup baru. Kalau orang pada umumnya menyamakan kerajaan surga dan berkat itu dengan pencapaian prestasi atau sebagai upah dari usaha mengumpulkan amal, seharusnya tidak begitu dengan kita orang-orang Kristen. Rasul Paulus mengingatkan dalam Filipi pasal 1 ayat 27, supaya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Maka Paulus mengajak kita mencontohnya dengan prinsip Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, dan itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tidak satu pun dari antara orang Kristen, saudara-saudari, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hakim bagi sesamanya. Dan juga tidak pernah dipanggil untuk mengejar keselamatan bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, kita dipanggil untuk memberi kesaksian bagi sesama, khususnya yang belum mengenal Kristus, agar bersama mereka kita menjadi warga kerajaan surga. Saudara-saudari, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dilimpahi rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.